Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maulida Agustina, mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme, kualifikasi, dan kompetensi guru. Sebelum kita mengetahui apa itu profesionalisme, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu profesi dan apa itu profesional. Profesi merupakan suatu keahlian atau kemampuan yang mensyaratkan kompetensi. Sedangkan profesional adalah memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidangnya. Lalu profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa kemampuan atau keahlian diperlukan dalam pekerjaan tertentu. Sehingga secara singkatnya profesi dapat dikatakan sebagai pekerjaan atau keahlian. Sedangkan profesional adalah ahli di dalam bidangnya. Lalu profesionalisme adalah jiwa atau tingkah laku dari suatu profesi dan profesional. Yang pertama, peran guru profesionalisme dalam proses belajar mengajar. Proses adalah serangkaian aktivitas dalam memberlangsungkan sesuatu dari awal hingga akhir. Proses adalah rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari fungsi dan manajemen. Proses dari administrasi dan manajemen menurut Ladergalik ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga penyusunan pegawai. Yang keempat pembina kerja atau directing. Yang kelima yaitu pengkoordinasian atau coordinating. Yang keenam yaitu pelaporan atau reporting. Dan yang terakhir yaitu anggaran atau budgeting. Nah, sehingga menurut pandangan tersebut, seorang guru profesional harus berlaku atau berperan sebagai manajemen yang baik, sehingga seorang guru dapat melangsungkan aktivitas dan proses belajar mengajar dan tujuan pembelajaran tercapai sehingga hasilnya memuaskan. Yang kedua, yaitu perlunya guru profesional. Dalam suatu lembaga pendidikan, guru profesional diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui perubahan prestasi hasil belajar siswa, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik. Nah, seorang guru harus menerapkan beberapa prinsip agar menjadi guru profesional. Yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik dalam materi yang akan dipelajari. Contohnya, metode pembelajaran atau sumber belajar yang bervariasi. Yang kedua, guru harus membangkitkan minat peserta didik agar aktif mencari dan menemukan pengetahuannya, sehingga bukan hanya guru yang mengajarkan atau memberi teori, tetapi siswa juga dapat mencarinya dengan sendiri. Yang ketiga yaitu guru harus mampu menghubungkan atau mengkolerasikan antara teori dengan praktik nyatanya di kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat mengimplementasikannya di kehidupannya. Yang keempat, guru harus mampu menghubungkan pengetahuan yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa atau biasa yang kita sebut kegiatan apersepsi, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, guru harus mampu menjaga konsentrasi hasil belajar siswa, sehingga siswa tidak mudah untuk bosan dalam pembelajaran dengan cara yang pertama bisa dengan observasi atau mengamati sehingga dia dapat menyimpulkan pendapatnya sendiri. Yang ketiga ada aspek guru profesional. Menurut Kamal Muhammad Isa, guru profesional itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang guru haruslah manusia pilihan, karena seorang guru harus memikul amanah dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan. Yang kedua, seorang guru harus mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara baik. Yang ketiga, seorang guru hendaklah tidak boleh bersifat tamak dan batil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, seorang guru haruslah berpenampilan selalu sopan dan rapi. Dan yang terakhir, seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya, sehingga dia dapat mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik. Yang keempat, ada kriteria guru profesional. Yang pertama, memiliki bakat sebagai guru. Yang kedua, memiliki keahlian sebagai guru. Yang ketiga, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. Yang keempat, memiliki mental yang sehat. Yang kelima, berbadan sehat. Yang keenam, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang ketujuh, guru adalah manusia yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, guru adalah warga negara yang baik.
Materi yang kedua yaitu ada kualifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah keahlian khusus yang perlu atau dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dalam definisi lain, kualifikasi adalah sebagai prasyarat atau yang disyaratkan dalam akademis maupun secara teknis, sehingga kualifikasi akan mendorong seseorang untuk mempunyai keahlian atau kecakapan khusus. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 4 Bagian ke-1, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 8 dan 9. Pasal 8, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pada pasal 9, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Selanjutnya, kualifikasi guru diperjelas kembali dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 poin A, yaitu kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Contohnya, kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Guru pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Materi yang terakhir ada kompetensi guru. Kompetensi adalah kemampuan-kemampuan khusus yang harus dimiliki seseorang untuk menunjang pekerjaannya. Standar kompetensi guru dikembangkan dari kompetensi utama. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat, kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru. Keempat kompetensi tadi terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu dalam pasal 28 ayat 3 butir A hingga D. Butir A, kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Butir B, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, butir C, yaitu kompetensi profesional, kemampuan dalam pemahaman materi pembelajaran yang luas dan mendalam. Dan yang terakhir, kompetensi sosial, guru dari bagian masyarakat untuk bisa berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Kesimpulannya, profesionalisme itu didukung oleh kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi bagi seorang guru, di mana yang telah saya jelaskan tadi, yaitu suatu kualifikasi atau kompetensi itu didukung dengan syarat-syarat atau kemampuan yang harus dimiliki. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menitan ya. Kita kerja